Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu ini. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Miha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita, kepedulian terhadap disabilitas. Disabilitas adalah penyandang cacat fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukannya secara layak. Ini menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia. Disabilitas bisa terjadi semenjak ia dilahirkan dan bisa juga setelah ia dilahirkan. Seperti Mefiboset, ia timpang bukan sejak lahir, tapi ia terjatuh dari gendongan inang asuhnya Ziba karena lari terburu-buru ketika mendengar berita Saul dan Yonatan telah mati. Menurut orang-orang Yahudi, jika ada orang yang buta sejak lahir, itu adalah akibat dosa. Tapi pemahaman mereka diluruskan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 9 disebutkan, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendirikah atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan orang tuanya, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yesus sangat memperdulikan orang-orang cacat. Yesus menyembuhkan mereka yang buta, timpang, bisu, tuli, dan yang badannya bongkok pun diluruskannya kembali. Dan ternyata sekalipun mereka cacat secara tubuh, tapi iman mereka tidak cacat. Mereka percaya dan berseru-seru kepada Yesus, memohon kesembuhan, lalu mereka sembuh karena iman mereka dan karena belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam nas khotbah kita diperlihatkan kepada kita tentang Daud menyambut Mefiboset orang cacat itu di rumahnya. Sekalipun Mefiboset cacat,
Ia tinggal di Yerusalem, bahkan makan sehidangan dengan Raja Daud sebagai salah seorang anak raja. Memang bukan karena Mephiboset cacat sehingga raja memanggilnya untuk mendapat kasih Allah darinya, tapi karena hubungan baiknya dengan ayahnya Mephiboset, yaitu Yonatan, yang selalu melindungi Daud ketika dalam bahaya. Daud ingin membalas baik Yonatan dengan mengembalikan harta-harta keluarga Saul, ayah Yonatan, kepada keturunan Saul yang masih tertinggal. Daud benar-benar orang pilihan Allah. Dia mempunyai kasih Allah, dan kasih itulah yang akan dia tunjukkan kepada keturunan Saul yang masih tertinggal. Karena ia memiliki kasih Allah, maka kasihnya itu sempurna. Raja Daud bukan hanya mengembalikan harta-harta Saul kepada Mephiboset, tetapi makan sehidangan dengan raja sebagai anak raja. Mephiboset bukan saja mewarisi harta-harta Saul, tetapi martabatnya juga setara dengan anak raja. Mephiboset yang tadinya menurut pengakuannya sendiri hanyalah anjing mati, tetapi bersama raja ia menjadi orang yang berarti. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, penyandang disabilitas hingga saat ini terus bertambah dan ada di sekitar kita. Maukah kita menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka seperti Daud berbuat kepada Mephiboset, atau seperti Kristus peduli dengan orang-orang cacat? Kalau kasih Tuhan ada pada kita, maka kita akan mampu memperdulikan mereka. Kita tidak bisa menyembuhkan kecacatan mereka seperti Yesus sembuhkan mereka, tetapi setidaknya kita bisa memberi hati kita untuk mereka. Kita tidak bisa memberinya harta yang banyak dan mengundangnya datang ke rumah untuk makan bersama. Tapi setidaknya kita bisa meringankan penderitaan mereka. Jika mereka harus hidup meminta-minta karena terlahir dalam keluarga yang miskin dan karena keterbatasan diri, berilah mereka jika mereka meminta. Jangan menolak. Jika mereka membutuhkan pertolongan, maka tolonglah mereka. Semuanya itu tidak sia-sia. Sebab siapa yang berbuat kepada orang-orang seperti ini, ia berpiutang kepada Allah. Artinya Allah akan membayar perbuatan baik itu kepada kita. Jika disabilitas sedang ada bersama-sama dengan kita dalam sebuah perkumpulan, duduklah bersamanya dan berbincanglah dengannya layaknya seperti teman. Untuk dapat melakukan semuanya ini, satu hal yang harus kita miliki adalah kasih Allah harus berdiam di dalam kita. Karena hanya kasih itu yang mampu menunjukkan kasih yang sesempurna ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada para penyandang disabilitas, ketahuilah satu hal, bahwa Yesus peduli dan mencintai saudara. Tuhan melihat dan tahu penderitaan saudara. Di surga sudah disiapkannya tempat yang terindah bagi orang-orang yang menderita selama hidupnya. Ketika Lazarus mati dan orang kaya mati, Yesus berkata, si Lazarus ini masuk ke dalam surga dengan alasan, karena selama ia hidup, ia sudah menderita. Maka sekarang ia akan masuk ke dalam kesenangan yang kekal. Oleh sebab itu, jalanilah hidup yang hanya sebentar saja ini, penuh iman kepada Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara hidup setiap orang percaya. Amin.